Bertemu lagi dengan saya Citra Ayu14. Pernah nggak sih kamu bertemu dengan orang atau teman yang menyebalkan? Orang yang suka mengganggu atau orang yang pernah menyakiti hatimu? Yang bahkan kalau kamu lihat mukanya aja udah bikin sebel, emosi berat. Saya yakin nih, saat saya ngomong seperti ini, sekarang dalam pikiranmu muncul muka orang itu dengan tampang yang paling menyebalkan menurutmu. Bener nggak? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghadapi orang-orang yang menyebalkan nih. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti butuh orang lain dalam hidup. Nah, kabar baiknya nih untuk kamu, dalam menjalin hubungan atau komunikasi pasti tidak akan terhindar dari yang namanya gesekan. Tapi gesekan ada dua nih, ada dua macam efeknya. Yang pertama, gesekan yang saling menajamkan, yaitu gesekan-gesekan yang menimbulkan keuntungan, saling menguntungkan satu sama lain. Tapi yang kedua, gesekan yang saling menyakitkan. Dengan adanya gesekan itu, dua-duanya jadi tersakiti. Nah, apa sih yang sebenarnya membedakan? Yang membedakan itu adalah bagaimana respon menghadapi orang-orang tersebut nih. Kalau kamu merespon dengan emosi marah, kesal, kecewa, jengkel, maka efek buruk yang akan kamu terima. Tapi, kalau kamu merespon dengan positif, maka efek baik yang akan kamu dapatkan. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips nih untuk menghadapi orang-orang yang menyebalkan. Jadi simak baik-baik ya. Jika perlu bisa dicatat supaya kamu bisa ingat. Yang pertama, sabar dan tetap tenang. Mungkin terdengar klise ya, tapi ini adalah hal pertama yang harus kamu lakukan saat kamu menjumpai orang-orang yang menyebalkan. Tetap sabar, jaga emosi. Stay cool aja. Tidak perlu buang-buang waktu untuk marah-marah yang gak jelas. Mungkin kamu berpikir, aku sudah sabar terus, tapi dianya tetap aja menyebalkan. Kan kesabaran ada batasnya. Nah, ini yang perlu diluruskan nih. Saat kamu menanamkan dalam pikiranmu, kalau sabar ada batasnya, ya, itu yang akan terjadi. Saat kamu sudah jengkel, kamu akan memunculkan emosi-emosi yang negatif. Tapi coba tanamkan dalam dirimu, tanamkan ini setiap hari, ngomong pada dirimu di depan kaca bahwa kesabaran itu gak ada batasnya. Tanamkan ini terus-menerus setiap harinya. Nah, kalau kamu bisa lakukan ini terus-menerus, secara psikologis, alam bawah sadar kamu akan menyimpan ini nih. Dan ajaibnya, saat kamu sudah mulai jengkel, alam bawah sadarmu akan merecall hal tersebut. Kalau kamu bisa sabar dan saat kesabaranmu sudah ada di batasnya, kamu akan memunculkan lagi. Oh, sabar itu tidak ada batasnya. Yang pada akhirnya itu akan meredam emosimu. Jadi, yang pertama adalah sabar ya, tetap tenang. Stay cool aja, biarinlah mereka mau ngapain. Yang pasti kamu tetap sabar dan tenang. Jangan terpancing emosi. Yang kedua, belajar untuk memaafkan. Ini memang lumayan sulit ya. Sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mungkin orang tersebut pernah menyakitimu dan melukai hatimu. Dan sulit untuk memaafkan orang itu. Tapi, mulai hari ini, belajarlah untuk memaafkan. Memaafkan itu bukan untuk mereka yang menyakitimu kok. Tapi memaafkan itu untuk dirimu sendiri. Dengan memaafkan, kamu akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Kalau kamu terus menyimpan dendam, yang rugi adalah dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menikmati hari-harimu dengan tenang. Waktu yang harusnya bisa kamu gunakan untuk bersenang-senang dengan teman-temanmu, malah kamu pakai untuk memikirkan orang itu dan segala kejengkelan di hatimu yang justru merusak moodmu. Jadi, yuk belajar untuk memaafkan. Satu tips nih buat kamu. Saat kamu berat untuk memaafkan orang lain, coba deh kamu pikir lagi.
Dan coba kamu ingat-ingat lagi. Kamu pasti pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, atau kamu pernah menyakiti hati orang lain, entah itu disengaja atau nggak disengaja ya. Tapi coba diingat, kamu pun dulu pernah dimaafkan. Jadi sekarang adalah saatnya kamu juga untuk memaafkan orang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana kalau sudah dimaafkan tapi orang tersebut masih saja menjengkelkan? Nah, untuk yang satu ini, kita serahkan kepada Tuhan. Doakanlah orang tersebut biar Tuhan yang menuntunnya dan merubahnya menjadi lebih baik lagi. Dan doakan juga supaya Tuhan pulihkan hubunganmu dengan orang tersebut. Nah, itu yang kedua. Jadi, belajarlah untuk memaafkan ya. Sejengkal-jengkal apapun, coba redam emosimu dan belajar untuk memaafkan. Dan yang ketiga, be happy. Nikmati hidupmu. Nah, ini paling penting. Belajar untuk selalu bahagia dan menikmati hidup ini. Hidup itu cuma sekali ya. Jadi, harus dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Jangan buang waktumu untuk hal-hal yang kurang berguna. Seperti dendam, emosi-emosi negatif yang tidak ada untungnya buat kamu. Ingat, kamu gak akan pernah bisa menghindar dari orang-orang menyebalkan tersebut. Karena mereka harus ada dalam hidupmu. Mereka itu ibaratkan sebuah puzzle nih. Coba bayangkan, kalian pernah main puzzle ya? Kalau sebuah puzzle, potongannya hilang satu, maka puzzle itu gak akan sempurna nih. Sama halnya, dia di dalam hidupmu adalah potongan puzzle. Kalau dia tidak ada, maka hidupmu itu gak akan sempurna. Coba kamu ambil hal positifnya nih. Misalkan kamu bertemu dengan orang yang menyebalkan seperti itu. Itu tandanya Tuhan sedang mengajar kamu arti dari kesabaran. Kamu belajar banyak hal dari sana. Kamu belajar untuk mengontrol emosimu. Nah, jadi yang bisa kamu lakukan adalah tetap jalani hidupmu dan nikmati hidupmu. Ingat selalu untuk mengawali hari dengan senyuman di pagi hari. Lakukan kebaikan dalam hidupmu. Berbuat baik itu tidak ada ruginya kok. Karena semua kebaikan itu akan kembali ke kamu lagi. Dan jangan fokus dengan hal-hal yang kurang penting atau unfaedah ya. Kalau ada masalah, segera selesaikan. Masalah kecil jangan diperbesar. Masalah besar coba disederhanakan. Be happy, think positif, dan nikmati hidup. Nah, 3 hal tadi adalah tips yang bisa kamu gunakan ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Yang pertama, sabar dan tenang. Yang kedua, belajar untuk memaafkan. Yang ketiga, be happy dan nikmati hidup. Semoga video ini bermanfaat untukmu dan coba untuk dipraktekkan. See you next video. Have a nice day. Keep smile. Bye-bye.